Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yulia Adinda dan NIM 2021143385 dari kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi atau memaparkan hasil PowerPoint saya yang berjudul Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan Nasional. Subtema 1. Aspek biologis. 2. Aspek psikologis. 3. Aspek sosiologis. Dan keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Aspek biologis. Aspek biologis perkembangan dan perubahan seorang anak bersifat jasmania dan rohania yang berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaan. Kemajuan pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan yang semakin bertambah sukar dan kompleks. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Faktor hereditas dan 2. Faktor lingkungan. Secara sederhana, faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua. Contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Sedangkan faktor lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah. Begitu pula perkembangan perseptual anak terus mengalami penajaman dan penghalusan. Perkembangan biologis dan perseptual anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Artinya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkembangan fisik dan perseptual anak bisa berdampak negatif terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. Dengan demikian, pendidik harus benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan perseptual anak. Pemahaman kita tentang karakteristik perkembangan fisik anak serta faktor yang mempengaruhi membawa implikasi praktis bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 2. Aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget dalam Muhammad Asrori tahun 2007 berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen yang mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian, seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. 3. Aspek sosiologis. Kajian sosiologi tentang pendidikan pada prinsip mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Khusus untuk pendidikan jalur luar sekolah, terutama apabila ditinjau dari sosiologi, maka pendidikan keluarga adalah sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Dalam UU RI nomor 2 tahun 1989 pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah.
yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bahasan kajian berikut disajikan pengaturan tentang guru dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional 2003, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pengaturan tersebut dituangkan dalam bab 10 tentang pendidikan dan ketenagaan pendidikan pasal 39 sampai dengan 44 sebagai berikut. Pasal 39. 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40. 1. Pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. C. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41. 1. Pendidik dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga pendidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42. 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43. 1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. 2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.